saya Silvi Dwi Ariyanti. Di sini saya akan menjelaskan struktur utama dari konverter penuh 3 fase yang kami bangun. Sesuai dengan referensi buku Rasid bab 10.6, kami menggunakan 6 buah IGBT sebagai saklar daya utama. Untuk komponen pertama adalah sumber AC 3 fasa dengan tegangan 220 volt, 380 volt pada frekuensi 50 Hz. Arus dari sumber ini akan diarahkan oleh ke 6 IGBT yang disusun dalam konfigurasi braid. Pada sisi beban, kami menggunakan kombinasi resistor 10.000 ohm dan kapasitor 470 mF. Parameter kapasitor ini sengaja kami buat besar untuk memastikan penyimpanan energi yang maksimal. Dengan nilai sebesar ini, kapasitor mampu menjaga level tegangan tetap stabil saat saklar berada pada posisi mati, sehingga riak atau rival pada beban bisa diminimalkan hingga menjadi garis lurus. Saya Pratiwini Rahil Sopyan. Saya akan menjelaskan mengapa kami memilih metode SPWM atau Sinusoidal Pulse Width Modulation. Dalam simulasi ini, kami tidak menggunakan PWM dengan lebar pulsa yang tetap, karena itu akan merusak kualitas arus pada jala-jala listrik. Nah, prosesnya dimulai dengan membandingkan 3 gelombang sinus referensi fasa A, B, C dengan 1 gelombang segitiga carrier berfrekuensi tinggi. Ketika nilai sinus lebih besar dari segitiga, IGBT akan menyala. Dan utama kami menggunakan SPWM ini adalah untuk menjaga arus input IABC tetap sinusoidal. Selain itu juga, kami memasang gerbang logika NOT pada setiap pasangan IGBT di lengan yang sama. Hal ini berfungsi sebagai pengaman agar IGBT atas dan bawah tidak menyala secara bersamaan, yang bertujuan menghindari hubungan singkat atau short circuit. Baik, perkenalkan nama saya Rian Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi untuk dari beban converter 3 fase ini. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah di video ini karena memang kamera saya sedang bermasalah. Baik, yang pertama di sini kita ada rangkaian SPWM. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Silvi dan Tiwi, kita menggunakan SPWM agar tidak mengganggu jala-jala listrik di input. Jadi tegangan dan arus input itu tidak akan tidak akan mendapat pengaruh dari settingan-settingan yang dibuat di konverter tersebut. Jadi walaupun misal di konverter ini diubah-ubah bebannya ataupun ditambah filter seperti apapun, arus dan tegangan input itu akan tetap stabil sehingga tidak akan mengganggu sumber listrik dari PLN. Karena dengan SPWM kita dapat menyesuaikan sudut fasa sehingga faktor daya dari tegangan dengan sinyal ini akan sama. Jadi faktornya itu bisa sama dengan 1 sesuai dengan yang ada di buku Rasid 10.6. Nah, selanjutnya kita akan melihat respon dari konverter ini. Nah, ini dengan konfigurasi beban 100 ohm. Nah, dengan 100 ohm kita dapat lihat arus itu di sekitar di bawah 2,5 ampere dan tegangan itu di bawah 250. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa dengan beban yang kecil itu akan menghasilkan arus yang besar. Nah, di sini pun bisa dilihat arus dari dan tegangan dari sumber
Nah, ini dengan beban RL kecil dan beban resistansi kecil juga bisa dilihat perbedaan arus yang awal ketika beban kecil tanpa induktor ini sangat beroscilasi lebih besar daripada ini. Dengan induktor, hasil dari arus ini menjadi lebih datar. Lalu selanjutnya dengan konfigurasi beban besar. Nah, untuk beban besar bisa dilihat arus kembali menurun karena bebannya itu semakin besar. Tapi untuk filternya, karena bebannya sangat besar, filter dari bukan filter tapi L ini tidak terlalu berpengaruh karena memang L nya terlalu kecil, ini sekitar 0,2 Henry. Kita coba beri lebih besar, 1 Henry. Kalau masih kurang stabil juga, kita coba 10 Henry. Nah, semakin besar nilai induktasi, maka arus yang dihasilkan akan semakin baik. Lalu selanjutnya penambahan baterai. Sebelumnya kita coba untuk hasil dari arus ini lebih baik, kita lebih bisa lagi. Nah, sekarang lebih baik, lebih jelas. Nah, ini harusnya lebih baik ya. Nah, ini bagus. Kita konfigurasi dengan 150 volt. Nah, awas seperti ini ya. Nah, setelah diberi bentar. Nah, ya. Setelah diberi pada rangkaian RL ini menjadi RLE, arus ini akan menjadi menurun karena adanya penambahan tegangan di isi beban. Lalu selanjutnya pembuktian dengan beban dengan input PWM saja tanpa SPWM. Nah, bisa dilihat jika tidak menggunakan SPWM atau menggunakan PWM yang tetap, arus dari sumber input ini menjadi tidak sinus lagi. Ini merusak sumber dari PLN sehingga arus-arus ini menjadi tidak sinus kembali.
Berbeda dengan yang SPWM tadi, yang SPWM itu walaupun ada perubahan di sisi output converter, itu tidak akan mempengaruhi sinyal atau arus di sisi sumber. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.